Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vincentia Nitarande NIM 1803030106 semester 6 kelas C reguler pagi Sosiologi Visip Undana. Dalam video kali ini saya akan mereview buku ke-8 yaitu tentang memerangi penipuan dan korupsi di Bank Dunia, analisis kritis dari sistem sanksi, penulis Stefano Manacorda. Peran penting Bank Dunia sebagai sanksi rezim dalam mencegah korupsi asing. Korupsi dan penipuan publik adalah salah satu rintangan terpenting bagi perkembangan perekonomian. Korupsi juga secara fundamental merusak supremasi hukum. Mencegah penyuapan membutuhkan upaya bersama untuk hukum yang lebih baik. Selain itu, pencegahan membutuhkan intervensi aktif antara pemerintah. Upaya negara-negara untuk mencegah korupsi asing. Rezim sanksi Bank Dunia sangat penting untuk memerangi korupsi. Karena penegakan hukum oleh otoritas pemerintah saja tidak cukup untuk mencegah korupsi. Meskipun banyak negara yang membayar suap, meningkatkan upaya mereka untuk mencegah korupsi, pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di bawah yurisdiksi mereka. Negara-negara di dalamnya sangat bervariasi. Komitmen mereka untuk keefektifan rezim hukum menghalangi korupsi merupakan hal di mana yang menjadi perhatian serius dan menjadi sebuah hambatan bagi pembangunan ekonomi yang seringkali tetap tidak mampu dalam beberapa kasus yang enggan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum korupsi dan menghukum pejabat publik yang melakukan korupsi. Alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia yaitu melindungi sumber daya sendiri. Ada beberapa alasan mengapa diterapkan proses sanksi Bank Dunia. Alasan yang pertama adalah tujuan spesifik bank itu sendiri adalah untuk melindungi apa yang menjadi miliknya. Adapun kemungkinan penyalahgunaan adalah sumber daya. Alasan kedua yang sesuai tekad melawan korupsi dan penipuan, sebagaimana hal tersebut merupakan bagian komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan tidak kesetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan kejahatan ekonomi. Berkenan dengan perlunya melindungi sumber daya bank, hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuat pengaturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Tanggung jawab staf bank untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut benar digunakan hanya untuk tujuan pembuatannya saja. Bank juga harus memverifikasi efisiensi pertimbangan ekonomi terpenuhi tetapi tidak harus melalui penawaran kompetitif internasional dan bahwa sumber daya digunakan tanpa memperhatikan pengaruh politik atau pengaruh non-ekonomi lainnya. Ketika dana yang disediakan oleh bank dapat dialihkan dari tujuan asli mereka yang secara tradisional terkait dengan kemungkinan penggunaan sumber daya bank untuk tujuan militer. Untuk menghindari aset yang dibiayai melalui pinjaman akan dialihkan secara berlebihan, perlindungan hukum pun diperkenalkan secara progresif dalam dokumen hukum setiap proyek, yaitu proyek persetujuan. Misalnya, dalam beberapa dokumen terdapat berbagai ketentuan kontrak termasuk membutuhkan komitmen yang mengikat secara hukum dari para peserta untuk mencegah penyalahgunaan aset dan fasilitas yang didanai oleh pinjaman.
Namun perlindungan hukum yang mungkin dimasukkan dalam perjanjian tidak bisa menjamin perlindungan mutlak terhadap penyalahgunaan yang mungkin sumbernya disediakan oleh bank. Akibatnya, adopsi sistem melalui lembaga keuangan yang dapat memberikan sanksi kepada individu dan badan hukum itu dalam menggunakan dana yang diterima dengan cara tidak jujur, bahkan jika bekerja expose, tampaknya merupakan elemen yang diperlukan. Dengan kata lain, proses sanksi tampaknya selaras dengan kebutuhan perbuatan pengaturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pinjaman diberikan. Mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis operasi di tingkat global yang jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran yang melawan kemiskinan semakin meningkat. Penting untuk mempromosikan pemerintah yang baik telah melakukan perlawanan kejahatan ekonomi yang menjadi prioritas global utama. Selama 2 dekade terakhir, hubungan penting antara pemerintah yang baik, keuangan, dan pengentasan kemiskinan jelas muncul. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dan elemen yang muncul. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dan elemen yang mungkin pengaruh pada efisiensi pemerintah seperti efektivitas peradilan, adanya korupsi, kualitas birokrasi, dan kepatuhan perpajakan. Dalam studi utama yang dilakukan oleh kelompok riset pengembangan Bank Dunia, efek dari beberapa dimensi pemerintahan seperti stabilitas politik, ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan kontrol korupsi dipantau meliputi 150 negara. Penelitian tersebut menyoroti adanya hubungan antara 3 fenomena hasil pembangunan tersebut, di antaranya pendapatan per kapita, kematian bayi, dan melek huruf orang dewasa. Tidak ada keraguan bahwa korupsi tetap menjadi masalah serius bagi sebagian besar negara tempat Bank Dunia mengeluarkan masalah pinjamannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah praktik pemberian pinjaman bank mendorong perilaku korup dan membutuhkan modifikasi atau bahkan regulasi. Selanjutnya, situasi seperti ini diperburuk oleh identifikasi beberapa kendala struktural dalam penerapan upaya anti korupsi yang efektif di lingkungan bank. Model operasional, struktur tata kelola, kapasitas pengawasan, staf dan kontraktor, struktur insentif, norma birokrasi, motivasi politik, dan status badan investigasi internal. Selain itu, seperti yang telah diperdebatkan, dengan bank memiliki konflik kepentingan yang serius dalam mendisiplinkan kegiatan bisnisnya sendiri. Pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi. Mempromosikan tata kelola yang baik di tingkat domestik berkenaan dengan promosi proses administrasi akuntabel dan transparan, dan institusi bank yang telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintahan dalam hal upaya mereka untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, file lembaga keuangan berfokus pada 2 bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksekutif, termasuk pengolahan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas di dalamnya. Upaya bank ini termasuk dalam apa yang disebut kebijakan manajemen sektor publik yang diadopsi oleh lembaga keuangan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini terdiri dari peningkatan hasil sektor publik dengan mengubah cara pemerintah bekerja.
Dengan kata lain, ketika bank mengatur pinjaman di suatu negara, itu dengan sengaja mencoba mengubah struktur dan proses dalam sektor publik. Sebagai soal faktanya, mereka menentukan bagaimana sumber daya keuangan fisik dan orang-orang dikerahkan dan dicatat untuk melakukan lembaga keuangan menggunakan leverage ekonomi yang menjadi penyedia dana tradisional terbesar untuk mendukung sektor publik manajemen di negara tertentu. Memerangi korupsi di dalam Bank Dunia yang dibiayai proyek sistem sanksi tindakan ex ante dan ex post. Bank juga mengembangkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberantas kegiatan korupsi dalam proyeknya sendiri. Fokus langsung bank pada korupsi di proyek-proyek yang didanai sendiri dapat ditelusuri kembali ke akhir tahun 1990-an. Keadaan itu pada pertemuan tahunan bank dan dana moneter internasional tahun 1996 dan kemudian Presiden Lembaga Keuangan James D. Wolfson menyatakan kita perlu menangani kanker korupsi adalah simbol dari fakta perkelahian korupsi yang akhirnya pindah ke garis depan agenda politik bank. Hal itu menunjukkan bahwa perubahan haluan yang menentukan dalam sistem pengendalian manajemen kebijakan bank. Padahal sudah lama bank pembangunan multinasional itu hanya menutup mata terhadap praktik korupsi dan menghindari memerangi korupsi urusan internal negara pinjaman. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.